Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Kepada para jamaah salat maghrib berjamaah Masjid Jami'at Taqwa Regensi yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita, kajian fikih, sebenarnya sudah masuk ke hadas besar, ya. Tapi ada yang menarik dari hadas kecilnya. Jadi saya coba ulang lagi, tapi saya perdalam, ya. Yaitu tentang ayat aula mastumun nisa, laki-laki menyentuh perempuan. Ayatnya satu, ya, maksudnya kalimatnya satu diulang. Pertama di surat 4 An-Nisa ayat 43 dan juga di surat 5 Al-Maidah ayat 6. Aula mastumun nisa, atau laki-laki menyentuh, atau kalian laki-laki menyentuh perempuan. Falam tajidu ma'an, setelah itu kalian tidak mendapati air buat wudu, fatayammamu, maka bertayamumlah. Ayatnya biasa, tapi ternyata ketika masuk ke dalam kajian fikih ada 3 pendapat besar. Ya, ada 3 pendapat besar. Latar belakang dari pendapat ini adalah, ya, dari pertanyaan wanita mana yang jika disentuh menjadikan wudhu seseorang jadi batal. Karena ayat tadi cuma bilang kalian laki-laki menyentuh wanita, lalu nggak ada air buat wudhu, maka bertayamumlah. Wanita yang mana? Dalam ayat nggak dijelaskan wanita yang mana. Itu satu. Pertanyaan yang kedua, apakah wanita ini wanita yang mahram atau yang bukan mahram? Yang ketiga, apakah wanita yang sudah balik atau yang belum balik juga sama, dianggap batal? Lalu yang keempat, yang menyentuh itu laki-laki yang mana? Ya, sehingga bisa membuat batal wudunya. Nah, dari pertanyaan ini dalam kajian fikih muncul 3 pendapat besar. Ayatnya itu juga, ya, ayatnya itu juga. Karena itu mazhab Syafi'i mengatakan bahwa kata-kata aula mastumun nisa, laki-laki menyentuh perempuan, yaitu adalah sentuhan kulit dengan kulit. Ya, sentuhan kulit dengan kulit. Jadi ketika sentuhannya kulit tapi ada batasan, entah ada kain tipis, entah sorban, entah apapun, yang penting nggak kena kulit, maka nggak batal. Nah, pengertian kulit ini dalam mazhab Syafi'i adalah di bawah kulit itu ada dagingnya. Jadi kalau yang tidak berdaging maka nggak batal. Apa itu? Kalau menyentuh gigi nggak batal. Laki-laki menyentuh gigi perempuan, gigi nggak ada dagingnya, nggak batal. Ya, menyentuh kuku itu nggak ada dagingnya, di bawah kukunya baru. Jadi kalau yang disentuh gigi, yang disentuh kuku, yang disentuh rambut nggak batal, karena rambut nggak ada dagingnya, berarti bukan kulit. Ya, jadi bicara sentuhan dalam mazhab Syafi'i adalah kulit dengan kulit, harus betul-betul kulit. Jadi kecuali apa? Kecuali gigi, kuku dan rambut. Ya, paham ya? Karena nanti mazhab yang lain beda lagi. Ya, dalam mazhab Syafi'i kulit dengan kulit kecuali kuku, gigi dan rambut, karena 3 itu nggak ada dagingnya, jadi sehingga tidak dianggap kulit. Itu yang pertama.
Ya. Lalu pendapat yang kedua, wanita yang dimaksud dalam ayat ini dalam mazhab Syafi'i adalah wanita yang bukan mahram atau wanita yang boleh dinikahi. Karena itu istri termasuk yang bukan mahram karena boleh dinikahi. Yang bukan mahram yang tidak bisa dinikahi selama-lamanya yaitu nanti ada 3. Ada dari garis keturunan, ibu, anak, bibi, ponakan. Ada karena pernikahan, mertua, menantu, karena persusuan. Nah, itu sama dengan keturunan, ya, pertalian darah. Kalau yang selama-lamanya nggak boleh dinikahi, itu berarti kalau bersentuhan nggak batal. Kita cium tangan ibu kita nggak batal. Kita pegang tangan anak perempuan kita nggak batal. Ya, dalam mazhab Syafi'i adalah wanita yang dimaksud ini adalah yang bukan mahram. Ya. Lalu yang ketiga, dalam mazhab Syafi'i sengaja nggak sengaja tetap batal. Saya nggak sengaja nyentuhnya ya batal. Pokoknya yang tersentuh adalah kulitnya. Ya, selama kulit dengan kulit, dua-duanya batal. Yang menyentuh dan yang disentuh batal. Ya, kita habis wudu nih, terus jalan sama istri ke masjid. Pas jalan kita nggak kita main gandeng aja istri kita gandeng ke masjid, batal. Kita batal, istri kita juga batal. Kecuali kalau gandengnya nggak megang tangannya, misalnya pegang mukenanya yang kita pegang, itu nggak batal. Atau kita pegang tangannya tapi dilapisin mukena, nggak batal karena nggak kena kulit. Gitu ya. Nah, syahwat nggak syahwat tetap batal. Jadi pokoknya asal kena kulit batal. Ya, terus gimana nih? Maaf untuk orang yang punya penyimpangan. Ya, penyimpangan. Misalnya ada yang laki-laki senang sama laki-laki, perempuan senang sama perempuan. Walaupun ketika bersentuhan ada syahwat, dalam mazhab Syafi'i nggak batal. Walaupun haram, nggak boleh kan? LGBT dilarang. Ya, lesbian, gay itu dilarang. Biseksual, transgender dilarang. Tapi ketika mereka bersentuhan, laki-laki sama laki-laki, ya nggak batal. Perempuan sama perempuan nggak batal. Nanti beda dengan mazhab Malik. Ya, kita berbicara mazhab Syafi'i dulu. Ya, jadi dalam mazhab Syafi'i yang penting kulit bersentuhan dengan kulit. Mau sengaja nggak sengaja, syahwat nggak syahwat. Ya, yang penting batasnya adalah mustahah bahasanya. Apa tuh mustahah? Mustahah itu artinya perempuan tadi memang ada kecenderungan laki-laki untuk suka dengan dia. Nah, kata-kata mustahah menurut mazhab Syafi'i atau wanita yang boleh dinikahi namun ya, wanita yang lazimnya memiliki peluang untuk membuat laki-laki tertarik kepadanya. Itu kata-kata mustahah. Sehingga dalam mazhab Syafi'i kata mustahah ini diartikan 2. Satu, yang bukan mahram karena nggak boleh menikahi yang mahram, dan yang kedua, perempuan ini sudah balik. Jadi kalau menyentuh perempuan yang belum balik nggak batal, walaupun bukan mahram. Kita nyentuh anak tetangga ini masih SD, nggak batal. Ya, jadi hanya bahasanya bukan mahram dan sudah balik. Ya, jadi dalam mazhab Syafi'i bersentuhan kulit dengan kulit kecuali tadi kuku, gigi, rambut, karena itu tidak ada dagingnya, tidak dianggap ada kulit. Yang kedua dalam mazhab Syafi'i yang disentuh adalah perempuan yang sudah balik, yang sudah haid, atau yang berusia 15 tahun ke atas kalau belum haid. Ya, dan yang ketiga, perempuan yang disentuh yang membatalkan wudu adalah yang bukan mahramnya. Oke ya, itu pendapat mazhab Syafi'i. Clear ya? Yang kedua, pendapat gurunya Imam Syafi'i namanya Imam Malik bin Anas. Ya, kalau Imam Syafi'i namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Gurunya Imam Syafi'i adalah yang paling lama beliau belajar dengan Imam Malik selama 19 tahun. Ya, sebentar nggak? Ya, lama belajarnya.
Tapi gurunya punya pendapat yang berbeda. Kata gurunya, kata-kata laki-laki menyentuh perempuan ini bukan masalah kulit dengan kulit, tapi masalahnya adalah syahwatnya. Ada listriknya, ada setrumnya. Selama ada syahwat, maka batal wudunya. Ya, dalam mazhab Maliki, mazhab yang dipakai di sebagian besar Afrika kecuali Mesir, ya, kalau sentuhannya syahwat, ada keinginan, ya, maka dia batal. Apakah sentuhannya langsung kulit dengan kulit atau dibatasi dengan kain tipis, tetap batal. Karena fokus mazhab Maliki adalah syahwatnya. Mau dia itu sudah balik belum balik, tetap batal. Mau dia mahram atau bukan mahram, tetap batal kalau syahwat dalam mazhab Maliki. Bahkan maaf, mau lawan jenis atau sejenis sekalipun, tadi kasus LGBT saya bilang, ya, penyuka sesama jenis, kalau ada syahwat ketika bersentuhan, maka batal dalam mazhab Maliki. Ya, dalam mazhab Syafi'i tadi enggak, ya, dalam mazhab Syafi'i sesama jenis enggak batal, walaupun dia punya penyimpangan, ya, punya penyimpangan tadi LGBT. Tapi dalam mazhab Maliki, LGBT ketika dia laki-laki bersentuhan dengan laki-laki dan ada syahwat, atau perempuan bersentuhan dengan perempuan ada syahwat, batal wudunya. Termasuk dalam mazhab Maliki, walaupun yang bersentuhannya bukan kulit, nyentuh kukunya, nyentuh giginya, nyentuh rambutnya, batal. Kata kuncinya mazhab Maliki adalah syahwat. Ya, sedangkan mazhab Syafi'i kata kuncinya adalah bersentuhan kulit dengan kulit. Padahal guru sama murid. Ya. Jadi bayangkan kalau satu ayat aja bisa beda penafsirannya, ya. Dan masing-masing ulama besar, masing-masing diakui keilmuannya. Jadi nggak usah kaget kita. Wah, kok beda sih? Ya nggak apa-apa. Atau bedanya mereka punya ilmu. Yang repot itu yang sok beda tapi nggak punya ilmu, ini yang repot. Itu baru dua, ya, baru dua. Yang ketiga ada lagi sebelum mazhab Maliki, namanya mazhab Hanafi, Abu Hanifah. Ini nggak ketemu nih orang, ya. Abu Hanifah di Baghdad, Irak, Malik bin Anas di Madinah, nggak ketemu. Ntar yang mempertemukan mereka adalah Syafi'i. Syafi'i belajar sama Maliki 19 tahun. Kemudian Imam Malik yang mengutus Syafi'i untuk belajar sama Hanafi, Abu Hanifah, biar dapat dua mazhab. Sampai sana ternyata Abu Hanifah sudah meninggal. Jadi belajar sama muridnya Abu Hanifah yang bernama Muhammad Asy-Syaibani. Jadi Imam Syafi'i menyerap dua ilmu. Ilmu dari Madinah, Quran sunnahnya, dan ilmu dari Baghdad, logika akalnya, kiasnya. Ya, nah kita yang mananya? Quran sunnahnya juga nggak kuat, akalnya juga buntu, repot ini. Ya. Kata Abu Hanifah yang pertama, itu pendapat Syafi'i juga nggak cocok, kulit dengan kulit. Pendapat Maliki juga syahwat nggak cocok. Karena yang dimaksud dengan laki-laki menyentuh perempuan adalah ini bukan makna hakiki, tapi makna majazi. Yang dimaksud dalam Al-Quran ini adalah laki-laki melakukan hubungan suami istri. Kan beda, memang beda. Kan Al-Quran Al-Quran itu kitab suci, nggak mungkin ada bahasa-bahasa jorok. Jadi ketika ada kata-kata laki-laki menyentuh perempuan, dalam mazhab Hanafi adalah hubungan suami istri. Ketika terjadi hubungan suami istri, maka batal wudunya. Kalau tidak ada hubungan suami istri, nggak batal wudunya. Ya, jadi bayangkan satu ayat ini bisa beda pendapat. Lalu mazhab Hanafi menguatkannya dengan dua hadis. Kata beliau, kenapa saya pakai ini? Ada dua hadis. Ya, yang pertama ada hadis dari Aisyah. Kata Aisyah,
kuntu anamu baina yaday Rasulillah. Saya pernah tidur di hadapan Nabi. Ya, warijlaya fi qiblatihi, dan kedua kaki saya ada di kiblat Nabi. Jadi Rasul lagi sholat tahajud, Aisyah tidur, kakinya Aisyah ada di tempat sujud Nabi. Ya, faida sajada, ketika Nabi mau sujud, gomazani, Nabi colek kaki saya, dicolek sama Nabi. Faqabattu rijli, lalu saya tarik kaki saya biar Nabi bisa sujud, karena kaki Aisyah pas di tempat sujudnya Nabi. Faida qoma, ketika Nabi berdiri selesai sujud, basat tuhuma, saya luruskan lagi kaki saya jadi ke tempat sujudnya Nabi. Kata mazhab ya Hanafi, tuh Rasul nyolek kaki Aisyah, berarti kulit dengan kulit. Kok Rasul tetap melanjutkan sholatnya? Berarti mazhab Syafi'i itu kurang kuat dalilnya. Katanya kulit sama kulit itu dicolek, ditarik, dan tetap lanjut sholatnya. Ya, itu satu. Lalu yang kedua, kata mazhab Hanafi lagi untuk menguatkan bahwa yang dimaksud dengan laki-laki bersentuhan dengan perempuan adalah hubungan suami istri. Ya, wa anha, ada hadis lagi dari Aisyah, annahu qabbala ba'du nisaihi tsumma kharaja ila shalah. Rasul pernah mencium, ya, qabbala berarti mencium, ya, bisa pipi, bisa daerah wajah, ya, ba'du nisa'i, beberapa istri-istrinya. Tsumma kharaja ila shalah, kemudian langsung menuju masjid untuk memimpin salat. Ya, walam yatawaddo, dan Rasul tidak wudhu lagi. Jelaslah nyium istrinya kulit sama kulit, berarti ya kok nggak batal, berarti ini bukan kulit sama kulit, kata mazhab Hanafi. Ya, itu yang menguatkan menurut mazhab Hanafi. Ya, jadi mazhab Hanafi yang sekarang kebanyakan dipakai di Asia Tengah, ya, di India, Pakistan, Bangladesh, kemudian ke atas ke utara pecahan-pecahan Uni Soviet itu pakainya mazhab Hanafi, termasuk dulu Turki Utsmani, Daulah Utsmaniyah itu pakainya mazhab Hanafi. Ya, itu mengatakan yang batal wudunya adalah kalau hubungan suami istri. Ketika tidak hubungan suami istri maka tidak batal, walaupun sentuhan kulit sama kulit, walaupun syahwat nggak batal. Ya, itu pendapat yang ketiga. Lalu ada lagi pendapat dari muridnya Syafi'i, yaitu Hambali, ya, Imam Ahmad bin Hambal. Jadi ternyata mazhab itu murid sama guru, ya. Iya, kok bisa beda sih? Ya nggak apa-apa. Kalau mereka ngerti Quran, ngerti sunnah, ngerti dalil, lalu berbeda, nggak ada masalah selama ada dalilnya. Yang repot ini yang nggak paham tapi ngaku-ngaku paham, bahkan nyala-nyalain yang lain. Mereka aja berempat beda, nggak saling menyalahkan. Buat kami ini yang paling kuat karena ini dalilnya. Yang lain silahkan kalau beda, nggak ada masalah. Sedangkan yang terakhir ini mazhab Hambali yang kebanyakan dipakai di Timur Tengah, termasuk mazhab resmi di Arab Saudi. Ya, dia mengambil dua-duanya. Diambil mazhab Syafi'i, maksudnya kulit dengan kulit kayak Syafi'i, tapi ditambah dengan mengambil mazhab Maliki. Buat kami yang membatalkan adalah kulit dengan kulit, sama persis dengan Syafi'i, kecuali tadi kuku, gigi, rambut kalau disentuh nggak batal. Tapi ada tambahannya, kata mazhab Hambali, tambahnya adalah kalau sentuhannya ada syahwatnya. Jadi kalau sentuhan kulit sama kulit tapi nggak ada syahwat, nggak batal. Tapi kalau Syafi'i mau syahwat nggak syahwat, batal. Makanya kenapa orang-orang yang umroh atau haji kemudian tawaf, mereka pindahnya ke Hambali. Walaupun kulit sama kulit batal, tapi ada tambahannya karena lebih dekat dengan Syafi'i.
untuk kasus ini. Ya, dalam mazhab Hambali betul, kulit dengan kulit bisa membatalkan, tapi kami punya tambahan satu syarat, yaitu apa? Syahwat. Kalau nggak syahwat nggak batal. Pertanyaannya, ada nggak sih orang yang tawaf lalu syahwat? Nggak mungkin. Jadi sentuhan is oke, tapi karena nggak syahwat nggak batal. Gitu ya, makanya khususon orang Indonesia atau termasuk orang-orang yang bermazhab Syafi'i ketika umroh atau haji dan tawaf, mereka pindah mazhab ke mazhab Hambali. Karena mazhab Hambali mirip dalam kasus ini, plus mazhab Hambali menambahkan harus ada syahwat. Dan ketika orang tawaf dipastikan tidak ada syahwat karena fokus pada ibadah. Ya, itu perbedaan pendapat dari 4 mazhab. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan silahkan. Iya. Ya. Iya, jadi kalau tadi kasusnya karena tawaf 7 putaran, kalau kita tetap kekeh sama mazhab Syafi'i, nggak kelar-kelar tawafnya. Jadi ada bahasa darurat lah, terus pindah. Gimana kalau kita boncengan sama istri, pegangan tangan, atau kita jalan bareng sama istri pegangan tangan? Ini bisa nggak dikiaskan dengan itu? Sekarang kalau kita berangkat sama istri ke masjid, ada tempat wudhu nggak di masjid? Ada. Bisa wudhu nggak? Iya, bisa wudhu nggak? Bisa. Masalah nggak kalau kita wudhu di masjid dengan sholat kita? Nggak masalah. Jadi daruratnya di mana? Kan nggak darurat. Kalau tadi kan memang darurat. Udah putarannya minimal 400 meter. Kan hitungan terdekat itu, ya, tawaf di Ka'bah yang paling dekat itu 400 meter kali 7. Nah, kalau yang jauh, yang di lantai 2, ya hitung aja. Nggak ngejar, kalau ini enggak. Nyampe sini ya sudahlah. Yang satu wudhu di sana, satu wudhu di sana. Udah selesai, nggak ada masalah. Yang jadi masalah sekarang kita mau pakai mazhab apa itu dulu. Udahlah Pak Ustadz, Indonesia itu kan mazhabnya Syafi'i mayoritas. Saya ikut aja deh, ya sudah ikut selesai. Ya, sedangkan 2 hadis tadi ditafsirkan oleh mazhab Syafi'i. Yang pertama itu kan katanya Rasul nyolek Aisyah, lalu Aisyah tarik kakinya. Dalam mazhab Syafi'i ditakwilkan begini, ditafsirkan. Rasul itu nyolek Aisyah bukan nyolek langsung kakinya. Bisa jadi Aisyah tidur itu entah pakai rok atau pakai celana atau pakai sarung, yang dicolek adalah kainnya. Lalu Aisyah narik. Tetap aja lah, ini kan bukan kulit sama kulit, tapi tangan Rasul dengan kain yang dipakai oleh Aisyah. Itu satu penakwilannya. Jadi tetap aja ya. Terus gimana dengan yang mencium istri lalu mimpin sholat? Nah, ditawilkan lagi dalam mazhab Syafi'i. Biasanya kan Rasul kan wudunya di rumah, lalu mencium istrinya ke masjid. Ketika selesai wudu, itu wudu masih ada airnya di anggota wudunya. Jadi ketika mencium, itu nggak kulit sama kulit, tapi ada pembatas, yaitu air wudunya. Wallahu a'lam. Ya, bukan kering dalam kondisi Rasul selesai berwudu mencium istrinya, jadi dibatasi oleh air wudunya. Itu penafsiran dari mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i tetap kekeh dengan mengatakan kulit dengan kulit. Mazhab Maliki gurunya kekeh mengatakan harus ada syahwat, mau sejenis mau lawan jenis, mau mahram bukan mahram, mau sudah balik mau belum balik, ya, mau kena kulit atau dilapisi oleh kain tipis, tetap kalau ketika ada syahwat maka batal. Nah, tinggal kita mau pakai mazhab yang mana. Udah oke dengan Syafi'i ya sudah, tinggal selesai kita jalan sama istri, ya, bersentuhan tangan misalnya, tinggal wudu dan nggak ada masalah. Malah dengan seringnya kita berwudu kan jadi makin banyak dosa kita yang gugur.
Ya kan? Jelas ya, di antara fadilah keutamaan wudu adalah ketika air menetes wudu kita, yang di wajah menetes, maka dosa-dosa yang di mata, yang di mulut itu rontok juga. Ya, tetesan air di tangan merontokkan dosa yang di tangan, yang di kaki merontokkan dosa yang di kaki. Jadi makin banyak wudunya, makin habis dosa kita. Malah alhamdulillah. Ya, jadi tidak ada kedaruratan di situ. Kita tetap bisa wudu, tetap bisa sholat dengan tenang, nggak ada masalah. Kalau kita mau aman, nanti jalan sama istri ya sudahlah, yang dipegang mungkin mau kenanya. Tadi saya bilang, ya, bukan dipegang langsung tangannya kulit dengan kulit. Kalau memang nggak mau batal wudu, batal pun masih bisa wudu di sini, gitu ya. Oke, ada yang lain? Ya, silakan. Sudah halal lah ya, disentuh lebih dari itu pun sudah halal. Mahram. Ya kan tadi kan kalau udah hubungannya yang membatalkan itu kan yang bukan mahram. Iya. Nah, apakah suami dan istri itu dalam hal itu disebut juga istri masih bukan mahram? Ya, tolong jelaskan. Oke. Iya. Memang terkadang ada pertanyaan yang katanya dalam mazhab Syafi'i itu yang bersentuhan kulit dengan kulit itu kalau yang bukan mahram baru batal. Kalau mahram nggak batal. Lah, istri itu mahram atau bukan? Mahram itu artinya yang tidak boleh dinikahi, tidak bisa dinikahi selamanya. Karena tadi ada 3 hubungan. Ya, salah satu karena ada hubungan darah seperti ibu, ya, lalu anak perempuan, bibi, ponakan perempuan, itu kan tidak boleh dinikahi selamanya. Sedangkan istri ya boleh dinikahi, makanya bukan mahram. Kalau mahram nggak boleh dinikahi. Ya, kalau kita menikahi mahram ya malah haram hukumnya. Makanya kenapa dia halal boleh dinikahi oleh kita, karena dia adalah bukan mahram kita. Ya. Dan kata-kata mahram di sini ada 2, ada mahram muakkad dengan mahram muabbad. Mahram muakkad itu mahramnya hanya sementara. Kalau muabbad mahramnya selamanya. Sedangkan yang dimaksud dalam kategori mazhab Syafi'i ini adalah mahram yang muabbad, yang selamanya. Kayak tadi ibu, ya, anak perempuan, ponakan, kemudian bibi, itu selamanya mahram kita, selamanya kita tidak boleh menikahi mereka. Ya. Sedangkan yang muakkad mahram sementara, ya, itu bisa kita nikahi, maka termasuk yang bukan mahram hitungannya. Siapa contohnya? Maaf, misalnya kakaknya istri, ipar, adiknya istri. Ya. Atau lebih jauh lagi, maaf, misalnya istri tetangga. Iya. Sementara, maaf, ketika suaminya meninggal, lalu istri tetangga tadi jadi janda, boleh nggak dinikahi? Boleh. Maka dia bukan mahram juga hitungannya. Yang dimaksud mahram ini adalah yang selamanya tadi, diantaranya keluarga. Ya, nah istri termasuk yang bukan mahram karena bisa dinikahi. Ya. Karena itu dalam mazhab Syafi'i menyentuh istri pun dianggap batal karena tadi dia sudah dinikahi, bahkan kan mahram adalah yang tidak bisa dinikahi selamanya, istri ya dinikahi. Jadi kata-katanya itu. Apakah nanti, tapi kan bersentuhan dengan istri halal, iya, kita bukan bicaranya halal, kita bicaranya batal nggak wudunya, itu aja. Batal nggak wudunya. Ya, kita babnya bukan bab halal haram, ini babnya adalah apakah ini membatalkan wudu atau tidak. Ya, maka tadi dalam mazhab Syafi'i
tidak melihat syahwat, apakah syahwat atau tidak, tetap batal kalau bukan mahram. Sementara yang punya penyimpangan tadi ya, laki-laki senang sama laki-laki, perempuan senang sama perempuan, walaupun ada syahwat ketika bersentuhan, dalam mazhab Syafi'i nggak batal, karena poinnya adalah bukan mahram. Sedangkan laki-laki dengan laki-laki, ya mahram, dia nggak bisa nikah sama sekali. Perempuan sama perempuan juga nggak boleh nikah, makanya hitungannya kayak mahram, ya. Jadi poinnya adalah ini membatalkan wudhu atau tidak, bukan boleh nggak boleh sentuhan, ya. Kalau suami istri ya bersentuhan dan lebih dari sentuhan pun nggak ada masalah. Tapi dalam kasus batal nggak wudhunya, maka dianggap batal karena masuk dalam kategori bukan mahram, yaitu yang bisa dinikahi, dan memang dinikahi karena sudah jadi suami istri, gitu ya. Jadi poinnya ke situ. Yang mengatakan hubungan suami istri kalau Hanafi, Aisyah oleh istrinya, nyolek kaki istrinya, kaki Aisyah. Tadi kalau yang tadi dengan alasan mungkin masih ada batasan air. Nah ini kan tanpa batasan mungkin kering lah, tapi kayak dengan nyolek. Itu kan bisa ya orang dengan alasan mengikuti mazhab itu kan nggak salah, tidak batal itu sholatnya kan dilanjutkan. Iya, karena itu tadi saya jelaskan semuanya ya. Dalam mazhab Syafi'i dikatakan, kok Rasul ketika sholat malam lalu kakinya Aisyah ada di tempat sujudnya Rasul, lalu dicolek sama Rasul ketika mau sujud, lalu Aisyah tarik, tapi ketika Rasul berdiri ya kaki Aisyah lurus lagi ke tempat sujud Rasul, kok nggak batal wudhunya, padahal kan yang dicolek adalah kaki Aisyah. Nah, mazhab Syafi'i mengomentari hadis tadi mengatakan yang dicolek tuh bukan langsung kakinya, kan nggak mungkin Aisyah tidur nggak pakai pakaian, minimal dia pakai kain sarung atau pakai rok atau pakai celana kalau bahasa sekarang. Jadi yang Rasul colek bukan langsung kakinya, tapi kain yang menutupi kakinya. Itu penafsirannya, wallahu a'lam, ya. Karena itu saya jelaskan semua dalilnya termasuk semua penafsirannya. Ya, maksud saya setiap mazhab pasti punya argumen, pasti punya alasan. Syafi'i alasannya pokoknya kulit sama kulit. Ya, satu. Kemudian bukan mahram, yang ketiga sudah balik. Sedangkan mazhab gurunya Maliki pokoknya syahwat. Apapun, mau kulit, mau kena kulit, mau kehalang kain tipis, mau yang diusap itu rambutnya, pokoknya ada syahwat batal. Mau balik belum balik, mau lawan jenis sesama jenis batal. Sebenarnya lebih keras Maliki kan, karena ujungnya yang penting syahwat ini. Mau dia udah balik belum balik, anak kecil pun kalau diusap rambutnya lalu ada syahwat batal kata Maliki. Kata Syafi'i enggak, kenapa? Belum balik. Mazhab Syafi'i batasannya perempuan itu harus sudah balik dan bukan mahram. Ya, lalu yang ditarik poinnya tadi ya. Maliki poinnya syahwat, Syafi'i poinnya kulit sama kulit, kemudian Hanafi poinnya adalah hubungan suami istri, sedangkan Hambali yang terakhir dia ngambil dua-duanya, kulit dengan kulit plus syahwat. Ya, dalilnya mana? Itu juga. Aula mastumun nisa, itu aja. Ya, satu kalimat itu membuat 4 perbedaan, 3 sebenarnya, karena yang terakhir itu dia ngambil 2, ya, 3 perbedaan besar. Yang satu kulit sama kulit, yang satu dianggap syahwat, yang satu dianggap hubungan suami istri. Itu penafsiran para ulama yang sudah diakui, ya. Jadi semua ulama mengatakan yang manapun dari 4 mazhab ini yang dipilih semuanya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga setelah 4 mazhab ini, ulama-ulama sesudahnya menginduk ke salah satu mazhab. Ya, Abul Iz misalnya penulis Al-Aqidah Thahawiyah, dia Al-Hanafi menginduknya. Nah, ini Ibnu Abdul Bar menginduknya ke Maliki misalnya. Lalu Imam Nawawi Asy-Syafi'i.
Ya, kemudian nanti Al-Mughni misalnya Ibnu Qudamah, ya, Al-Hambali, termasuk Ibnu Taimiyah, dia bermazhab Hambali. Jadi ulama sesudahnya menginduk ke salah satu mazhab. Nah, barulah di zaman sekarang ini, beberapa puluh tahun sebelum ini, ada yang mau langsung pakai Quran Sunnah. Silahkan kalau punya kemampuan untuk menyimpulkan ayat dan hadisnya. Kalau enggak, nanti termasuk aliran sesat, penafsiran sesat, itu yang mengerikan. Tapi kalau 4 mazhab ini sudah diakui kepakarannya, sehingga ulama-ulama sesudahnya tinggal ngikut salah satu mazhab, lebih enak. Ya, dan sudah dijelaskan semuanya tadi. Kata kuncinya apa ya? Keywordnya untuk Syafi'i jelas, kulit sama kulit. Ya, Maliki keywordnya adalah syahwat. Lalu Hanafi keywordnya adalah hubungan suami istri. Sedangkan yang terakhir Hambali keywordnya adalah kulit dengan kulit plus syahwat. Selesai dan beserta dengan dalil-dalilnya. Wallahu a'lam. Itu ya. Tinggal saya kayaknya untuk kasus ini saya lebih cocok ke Hanafi misalnya. Ya silahkan saja. Kalau misalnya menurut kita setelah saya telaah 4-4-nya ini, kayaknya dalil yang paling kuat itu Hanafi. Karena ayatnya dapat, hadis-hadisnya juga dapat, misalnya silahkan, nggak ada masalah. Yang penting kita memilihnya berdasarkan dalil yang paling kuat, dan itu yang sekarang dipakai oleh banyak ormas-ormas Islam. MUI ketika membuat fatwa sama, dikumpulkan 4 mazhab, dicek dalil-dalilnya, lalu muncul fatwa berdasarkan satu dari 4 mazhab ini, dicari yang paling kuat. Ya, NU Nahdlatul Ulama juga sama, nanti ada bahsul masail, sama ngumpulin 4 mazhab juga, dicari mana yang paling kuat dalilnya, lalu muncullah fatwa. Muhammadiyah ada majelis tarjih, begitu juga. Ya, jadi mau pakai yang modelnya saya kumpulkan 4 mazhab, saya cari yang paling kuat, silahkan. Atau saya kekeh dengan satu mazhab saja dalam semua masalah, silahkan. Ya, saya mau langsung Quran Sunnah juga, silahkan. Yang penting tahu bagaimana cara mengolah dalil sehingga menjadi penafsiran yang benar, bukan penafsiran yang asal-asalan. Ya, sedangkan 4 mazhab ini sudah diakui oleh seluruh ulama, ya, kaum muslimin di seluruh dunia. Siapapun dari 4 mazhab ini yang dipilih, semuanya adalah ahlu sunnah wal jamaah. Udah selesai. Ya, sederhana itu. Tinggal, tapi jangan kayaknya yang paling enak. Nah jangan, kalau bicara ini jangan cari yang paling enak, tapi mana menurut kita dalil yang paling kuat, silahkan, nggak ada masalah. Misalnya saya mazhabnya Syafi'i, tapi dalam kasus ini kayaknya yang lebih kuat dalilnya adalah misalnya Hambali deh, kulit sama kulit plus syahwat, ya sudah silahkan. Jadi kalau nanti datang ke masjid, ya, kemudian gandengan sama istri, saya untuk kasus ini pakai Hambali, toh saya nggak ada syahwatnya, walaupun kulit sama kulit, silahkan. Yang penting berdasarkan dalil yang paling kuat, bukan berdasarkan cari yang paling gampang. Ini yang nggak boleh. Cari yang paling enak itu yang nggak boleh. Ya, kalau cari yang paling enak, yang paling gampang, justru kata para ulama itu orang yang suka, yang sedang mempermainkan agama. Jadi boleh saja dalam 1-2 masalah kita berbeda pendapat atau kita mengambil mazhab yang berbeda, silahkan. Ya, kalau tujuannya menurut kita bahwa ini adalah dalil yang paling kuat, silahkan, nggak ada masalah. Ya, gitu Pak ya. Jadi kayak nggak cocok deh kalau masa si istri dianggap mahram, udahlah saya ambil yang ini aja, ya silahkan aja. Ya. Nah, ketika saya jelaskan 4 pendapat ini, jangan saling mengatakan bahwa saya yang benar, yang lain salah, jangan. Ya, saya ambil yang ini, tapi ketika ada yang beda, nggak saya salahkan, karena masing-masing punya dalil, masing-masing punya penafsiran, gitu. Ya, itulah enaknya kalau berbeda pendapat. Kita ambil paling kuat, tapi kita tidak menyalahkan orang lain. Jadi kalau sekarang kita berteriak, ayo kita toleransi, ayo kita belajar untuk berbeda pendapat, dalam fikih sudah diajarkan.
Silahkan berbeda, nggak ada masalah. Ya, selama ada dalilnya, selama dijelaskan oleh para ulama yang memang sudah diyakini kevaliditasannya, kesohihannya, ya kita tinggal samina wa ta'na, selesai. Gitu ya. Oke, ada yang lain silahkan. Kalau tidak ada kita lanjut berarti ya ke pembahasan yang kemarin ya, yaitu tentang hadas besar ya. Ya, kemarin kita bahas hadas besar itu masuk ke janabah dulu ya kemarin ya. Ya, hadas besar yang mewajibkan mandi pertama adalah junub, janabah, yaitu satu keluar mani atau kedua hubungan suami istri. Jadi kalau dia mengatakan junub atau janabah, maksudnya adalah dua itu, bisa keluar mani atau yang kedua hubungan suami istri. Ya. Lalu yang ketiga adalah kematian. Karena orang yang meninggal harus dimandikan dan hukumnya fardu kifayah. Ya, bukan fardu ain. Kalau fardu ain semua orang harus mandiin. Hukumnya fardu kifayah. Ada sebagian orang yang memandikan. Kalau nggak ada yang memandikan sama sekali, maka satu daerah itu dosa semua. Tapi kalau ada satu dua orang yang memandikan, maka nggak jadi dosa, aman. Itu kalau tentang kematian. Sisanya adalah khusus perempuan, yaitu haid, melahirkan, dan darah nifas atau darah sesudah melahirkan. Maka setelah selesai itu wajib mandi. Tapi untuk yang umum laki dan perempuan, satu keluar mani, kedua hubungan suami istri ketika karena ada kematian. Apakah semua kematian? Tidak. Kecuali orang yang berperang, berjihad dan mati syahid, maka dia tidak dimandikan. Tapi selain itu wajib dimandikan. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Iya, kalau tidak ada berarti kita cukupkan dulu kajian kita. Ya, diingat bahwa tadi perbedaan pendapat dalam kajian fikih enggak semua, tapi ketika ada, yang penting kita tahu dalilnya. Setelah itu terserah kita mau tetap dengan mazhab kita atau kita pilih mazhab yang lain yang menurut kita lebih kuat dalilnya, tidak ada masalah. Selama poinnya adalah saya ambil mazhab yang lain karena menurut saya dalam kasus ini mazhab yang lain itu lebih kuat dalilnya, bukan karena lebih gampang melaksanakannya, bukan, karena lebih kuat dalilnya. Kalau itu yang ada dalam ya benak kita, pikiran kita, silahkan, nggak ada masalah. Tapi kalau kita pilih-pilih mazhab dengan tujuan cari yang gampang, kata ulama kita sedang mempermainkan agama. Na'udzubillah min dzalik. Kita cukupkan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.